Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok N602 dengan saya Resa Fadila. Saya Elizabeth Romalu Simamara. Saya Steviatri Nur Azmi. Saya Arifan Nur Sabina. Saya MD Dapan Fuadi. Saya Ayu Terawati. Dalam sejarah, banyak negara mengalami masalah korupsi yang merusak perekonomian dan kehidupan bermasyarakat. Korupsi dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, penurunan kualitas layanan publik, serta merugikan sektor bisnis dan investasi. Selain itu, korupsi juga dapat menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang signifikan selama beberapa dekade. Beberapa kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan pejabat pemerintah dan politisi terkenal telah mengemparkan negara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK didirikan pada tahun 2002 sebagai lembaga independen yang bertugas memerangi korupsi di Indonesia. KPK telah berhasil menangani beberapa kasus korupsi penting dan mengadili pelaku korupsi. Namun, upaya memerangi korupsi tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan. Korupsi terus terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Praktik korupsi ini mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Korupsi adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi yang diberikan secara ilegal atau tidak etis untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik dalam bentuk uang, properti, atau pengaruh politik. Korupsi merugikan masyarakat dan melemahkan sistem pemerintahan, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait tentang korupsi serta beberapa contoh korupsi. Bentuk korupsi. Yang pertama ada korupsi politik, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan politik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau politik. Yang kedua ada korupsi administratif, terjadi dalam birokrasi dan sektor publik melalui manipulasi prosedur, suap, dan pemasaran. Yang ketiga ada korupsi bisnis, melibatkan praktik korupsi dalam dunia bisnis termaksud suap kepada pejabat publik untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat ada korupsi kepolisian, terjadi ketika aparat kepolisian menyalahgunakan kewenangan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melanggar hukum. Yang kelima ada korupsi di lembaga pendidikan, yaitu meliputi suap dalam penerimaan siswa, manipulasi penilaian, atau penyalahgunaan dana pendidikan. Dampak korupsi. Pertama, merugikan pembangunan. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan sosial dengan mengurangi investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mempersempit akses terhadap sumber daya publik. Kedua, ketidakadilan. Korupsi menyebabkan ketidakadilan sosial karena sumber daya dan layanan publik tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang yang korup. Ketiga, merusak kepercayaan publik. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan pemerintah, mengurangi partisipasi warga dalam proses demokrasi. Keempat, pelanggaran HAM. Korupsi dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia terutama di negara-negara yang kurang demokratis ketika korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak warga. Contoh-contoh korupsi yang pertama yaitu suap, memberikan uang atau hadiah lainnya kepada pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan atau keputusan yang menguntungkan. Yang kedua yaitu nepotisme, memberikan posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi. Yang ketiga yaitu penyelewengan dana publik, penyalahgunaan dana publik untuk tujuan pribadi atau proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat yaitu markup, harga kontrak, yaitu memanipulasi harga kontrak proyek publik agar mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kelima yaitu penggelapan aset negara, yaitu dengan mengalihkan aset negara untuk kepentingan pribadi. Yang keenam yaitu pemalsuan dokumen, dengan membuat dokumen palsu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menghindari kewajiban hukum. Itu adalah salah satu contoh dan beberapa contoh untuk korupsi yang umumnya terjadi. Korupsi itu dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk yaitu pemerintahan, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Penting untuk melawan korupsi dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
Maka dari itu korupsi wadah bencana sosial yang merusak tatanan masyarakat dan menghalangi kemajuan negara. Praktik korupsi merugikan banyak orang, memperburuk kesenjangan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan institusi-institusi yang ada. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama bagi setiap negara dan individu yang peduli terhadap keadilan dan keberlanjutan. Langkah-langkah keras harus diambil untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan transparansi, dan membangun lembaga-lembaga anti korupsi yang kuat. Namun, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga anti korupsi. Setiap individu memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Kita harus dan melawan setiap bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan integritas dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Tidak ada jalan pintas dalam memerangi korupsi, diperlukan kerja keras, ketekunan dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Saat kita berdiri bersama melawan korupsi, kita menciptakan masa depan yang lebih baik, di mana nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan yang kokoh. Marilah kita bergerak maju dengan tekad yang bulat untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dari korupsi. Bersama-sama kita dapat menciptakan dunia di mana keadilan, integritas, dan berkelanjutan menjadi norma, dan di mana kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.